Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Rabu Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda ya. Tanda-tanda sihir penutup rezeki ya. Pada dasarnya sihir itu ya tujuannya adalah kematian ya. Kalau Anda terkena sihir itu pada dasarnya orang itu menginginkan Anda itu meninggal dunia ya, dihancurkan, ibaratnya itu disiksa ya. Ibaratnya Anda itu disiksa secara mental, secara psikologis ya, secara fisik juga ya, kadang sakit juga ya. Pokoknya diserang luar dalam. Itulah kejamnya sihir itu seperti itu ya. Mungkin banyak orang itu tidak percaya ya, dengan apa yang saya sampaikan ya. Tapi kalau kamu sudah pernah kena sihir, baru kamu percaya gitu. Ya. Ada beberapa tanda-tanda yang perlu Anda sikapi gitu loh ya. Atau indikasi bahwasanya itu adalah gangguan sihir. Ya. Misalkan rezeki Anda ini tiba-tiba seret, tiba-tiba mampet sebab logis, sebab yang tidak masuk akal. Misalnya Anda ini jualan mie ayam gitu ya. Anda jualan mie ayam katakanlah biasanya sehari itu habis 100 mangkok ya. Tiba-tiba ya, hanya 2 mangkok saja yang laku. Itu juga salah satu indikasi ya. Kan tidak masuk akal loh. Ya usah nggak payu-payu 10 mangkok kan masih laku gitu. Itu sampai kadang enggak ada yang enggak ada yang beli sama sekali. Usaha yang sudah mapan mendadak bangkrut. Anda punya usaha, punya karir, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba bangkrut. Peluang bisnis selalu gagal di saat-saat terakhir. Misalkan Anda ini melamar pekerjaan ya, tinggal nego gaji, tiba-tiba gagal ya. Merasa ada yang menghalangi setiap rencana, setiap Anda mau usaha, mau aktivitas ya, bisnis, usaha, itu selalu ada, merasa Anda ada yang menghalangi. Ibaratnya wangel gitu. Selalu sial dalam pekerjaan atau bisnis. Kesulitan mendapatkan pekerjaan tanpa alasan yang jelas ya. Tanpa alasan yang jelas ini misalnya Anda lulusan S1, pengalaman katakanlah 10 tahun, melamar pekerjaan sesuai dengan job deskripsi Anda. Misalnya Anda ahli accounting ya, sarjana ekonomi, ahli accounting, terus Anda melamar kasir ya kan. Secara logika kan mudah untuk masuk. Kenapa? Ijazah Anda mendukung, pengalaman Anda mendukung. Tapi kok Anda tidak pernah berhasil, tidak cukup sekali, bahkan ratusan kali. Nah, itu tanda adanya sihir penutup rezeki. Pusing atau sakit kepala berat tanpa sebab medis. Badan terasa berat dan malas beraktivitas ya. Terutama untuk ibadah. Jadi orang terkena sihir itu malas ibadah. Ya malas ngapa-ngapain. Ya, sepinginnya turu, mangan turu. Sering sakit-sakitan. Ya ini loh ya teman-teman ya. Sering sakit-sakitan. Misalnya Anda kena asam urat. Nah, penyebab asam urat adalah makanan yang mengandung purin. Terus Anda sudah nyiri, tidak mangan makanan yang mengandung purin itu, tidak mbok pangan kabeh, tapi tidak sembuh-sembuh. Itu juga salah satu indikasi bahwasanya Anda terkena gangguan sihir. Ya, tanda lingkungan rumah atau tempat usaha. Itu tadi kalau orangnya, sekarang rumahnya atau tempat usaha. Rumah atau toko terasa pengap dan berat auranya. Tadi ambaan itu ndak iso los ya. Coba teman-teman Rabu Wage ya. Di rumah Anda, di tempat usaha Anda, cobaan ya. Anda diem seperti ini ya. Terus Anda ambaan, gawin ambaan, nikmati ambaan. Kira-kira enteng ndak ambaan? Ketika ambaanmu katakanlah berat ya, itu tanda adanya gangguan sihir.
Nah, bagi yang sudah memahari garam, coba ya sebelum dilakukan pemaharan, rasakno ambane. Ya, sebelum dibersihkan dengan kodam itu loh, dengan garam itu loh ya. Garam yang sudah Anda maharkan di saya itu ya, sebelum misalnya Anda punya usaha, coba di situ Anda ambaan. Terus bandingkan setelah dibersihkan dengan garam, pasti beda. Ya. Barang sering rusak tiba-tiba tanpa sebab. Tumbuhan atau tanaman cepat layu atau mati. Sering mendengar suara aneh, ketukan, bisikan, lolongan. Hewan-hewan kecil, cicak, tokek datang dan bertingkah aneh. Sering mencium bau busuk atau wangi yang misterius. Sering melihat bayangan hitam atau kilatan. Listrik dan alat elektronik sering bermasalah. Uang atau barang hilang secara misterius. Toko usaha selalu sepi walaupun lokasinya strategis. Ya. Tanda psikis dan emosional. Mudah marah tanpa sebab. Emosi tidak stabil dan gampang tersinggung. Terus-menerus gelisah atau ketakutan. Merasa selalu diawasi atau dikejar-kejar. Sering mimpi buruk, jatuh atau dikejar. Sering mimpi berada di tempat yang gelap, kuburan ya, atau ular. Merasa kehilangan arah kehidupan. Sulit berpikir jernih dan fokus. Tidak bersemangat untuk bekerja atau berusaha. Merasa ingin menyerah terus-menerus ya. Selanjutnya tanda sosial dan relasi. Hubungan dengan keluarga atau pasangan memburuk. Sering salah paham tanpa sebab yang jelas. Dijauhi teman atau relasi tanpa alasan. Mitra bisnis tiba-tiba menghindar. Klien atau pelanggan hilang tanpa penjelasan. Sering difitnah atau dibenci tanpa sebab. Dikhianati oleh orang terdekat. Sering dipecat atau gagal promosi kerja. Proposal kerja selalu ditolak. Transaksi sering gagal di menit-menit terakhir. Selanjutnya tanda finansial ya. Jadi tanda pengeluaran Anda itu perlu Anda periksa ya. Pengeluaran membengkak tanpa Anda bisa kontrol. Uang cepat habis tanpa tahu kemana. Gagal menabung meski sudah berhemat. Kesulitan mendapatkan pinjaman atau bantuan. Utang bertambah meski sudah diatur. Tidak pernah cukup meski penghasilan besar. Kehilangan aset secara misterius, tidak pernah beruntung secara finansial. Harga jual produk usaha tidak pernah bersaing. Terjebak dalam hutang secara terus-menerus. Selanjutnya tanda dari dunia mimpi. Mimpi bertemu orang berjubah hitam. Mimpi melihat ular besar kala jengking. Mimpi dimandikan, dikubur atau ditusuk. Mimpi berjalan dengan lumpur atau tersesat. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpi rumah atau tempat usaha terbakar. Mimpi melihat jin atau makhluk yang tinggi besar. Mimpi dihina atau direndahkan banyak orang. Mimpi uang dicuri atau hilang. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Selanjutnya tanda dari meditasi atau ruatan. Meditasi ya. Menangis atau muntah saat dibacakan doa. Badan bergetar saat diruqyah. Merasa panas di tubuh saat ruqyah. Tiba-tiba ngantuk saat mendengarkan zikir. Tubuh bereaksi saat mendengarkan adzan atau murotal. Menghindari tempat ibadah tanpa sadar. Sering tertidur saat sholat atau ngaji. Merasa berat untuk ibadah. Tidak nyaman di tempat yang spiritual. Nafsu beribadah hilang secara tiba-tiba. Selanjutnya tanda perilaku aneh atau tidak biasa. Suka menyendiri tanpa alasan yang jelas. Menjadi pelupa parah. Sering bingung sendiri, tidak bisa menyusun rencana. Menghindari diskusi soal masa depan. Sering mengalami deja vu. Merasa tidak nyambung dengan realitas. Daya pikir terasa terhambat. Sering berbicara sendiri, menghindari kontak sosial. Tanda khusus waktu dan ruang. Gangguan meningkat saat malam Jumat.
Rezeki lancar di tempat lain tapi seret di rumah sendiri. Usaha lancar bila dijalankan orang lain. Rezeki lancar saat di luar kota, kembali seret saat pulang. Sering beruntung hanya sebentar, lalu hilang. Setiap tanggal tertentu selalu sial. Ada titik tertentu di rumah yang terasa sangat negatif. Ya, rezeki lancar kembali setelah pindah rumah. Jam-jam tertentu tubuh terasa lemas, biasanya jam 2 sampai jam 3 pagi atau maghrib. Sering melihat kilatan bayangan di sudut mata. Selanjutnya, tanda dari konsultasi spiritual. Dinyatakan adanya gangguan oleh ahli spiritual. Penampakan jin ditemukan aura dan energi. Hasil ruatan menunjukkan energi negatif. Mediumisasi menunjukkan ada penjaga yang menghambat rezeki. Kartu atau primbon menunjukkan pengaruh energi hitam. Ada kiriman benda gaib di rumah toko. Benda tertentu di rumah terasa panas, dingin, dan tidak wajar. Ditemukan tanah kuburan, boneka, atau benda asing yang ditanam. Orang yang iri hati diduga mengirim sihir. Energi rumah berubah setelah bertamu orang tertentu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tanda-tanda ya, adanya sihir penutup rezeki. Ya, semoga dengan Anda tahu tanda-tanda ini, Anda punya inisiatif untuk membersihkan. Ya, sehingga sihir tersebut bisa bersih dan Anda kembali sukses. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.